Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga dapat mengikuti setiap perkuliahan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berjumpa lagi pada mata kuliah Human Computer Interaction. Masih bersama saya, Leon Andreti Abdillah. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Computer Aspect. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andreti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Oke, sekarang baru masuk ke interaction element. Interaction element can be studied at many level and in different context. Jadi elemen-elemen interaksi itu tingkatannya bisa berbeda-beda dan juga konteksnya beragam ya. Untuk contoh yang kita bahas, the tasks are in the cognitive band of neural time scale of human action. Jadi dari band neurals itu masuk ke cognitive band. Satuannya mulai dari 100 milisecond, 1 second atau 10 second ya. Misalnya deliberate act ya, operation atau unit task. Tasks in this range are well suited to empirical research. Jadi contohnya misalnya klik ya, atau touch, atau zoom, atau slide ya, atau type.
Nah, kira-kira yang seperti itu yang lebih banyak dibahas ya. Oke. The New World Time Scale of Human Action itu sudah membagi bagaimana aktivitas manusia itu ke dalam 4 band. Yang paling bawah itu dikenal dengan biological band. Di sini satuannya sangat kecil ya, dan bahkan tidak terasa oleh manusia. Misalnya ada yang 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2, dapat dibayangkan ya. Jadi sangat cepat sekali. Ya, ini bisa terkait dengan sistem organ, neuron, atau neural circuit. Nah, kemudian ada juga bagian action manusia itu yang masuk ke cognitive band. Nah, disinilah bagian-bagian yang sudah mulai terasa oleh kita ya. Misalnya saja unit task. Nah, jadi apabila ada suatu tugas dan ada sub bagiannya, nah itu bisa kita lakukan ya. Di sini satuannya juga sudah mulai kita rasakan, mulai dari 1 second sampai dengan 10 second ya. Kemudian lebih kompleks sedikit, namanya adalah rational band ya. Di sini sistemnya task atau tugas tertentu ya. Hitungannya mulai dari minute ya, 10 minutes atau sampai ke jam. Misalnya saja mahasiswa ditugaskan untuk membaca. Nah, ya, bisa saja kalau bacaan singkat hanya 1 menit ya. Bacaannya sedang 10 menit, tapi kalau bacaannya agak banyak dalam hitungan jam. Nah, itu ya kira-kira. Kemudian lebih lanjut lagi dalam skala yang global, yang lebih besar, ya lebih general, itu dikenal dengan istilah social band. Nah, hitungannya bisa apa? Bisa harian, bisa mingguan, atau bahkan bulanan. Contohnya kalau aktivitas kita harian, mahasiswa kuliah 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Kemudian nanti per minggu akan ada ujian, kemudian dalam satuan bulan baru ada final semester dan seterusnya ya. Nah, ini pada bagian social band. Kecenderungan yang akan kita pakai nanti akan lebih banyak mulai dari cognitive band sampai ke rational band. Itu yang akan kita pertimbangkan lebih banyak aktivitasnya ya. Ini sumbernya dari New World ya, dipublish di Cambridge. Nah, sekarang kita masuk ke control ya. Control itu terbagi jadi 2, ada hard control dan soft controls. Di masa lalu, control itu cenderung bersifat fisik dan memiliki single purpose devices atau alat dengan satu tujuan saja, sehingga dia disebut dengan hard control. Misalnya kalau ada radio ya, zaman dulu masih ada radio, kita akan mencari saluran atau channelnya menggunakan tombol bulatan itu ya. Nah, lagi diputar entah ke kiri entah ke kanan, sehingga apa, bentuknya fisik, bisa dipegang dengan panca indera secara langsung, dan cenderung hanya memiliki apa, sedikit fungsi, bahkan satu. Nah, ini contohnya tadi, kalau pada puterannya tadi ya, tombol itu dia hanya digerakkan ke kiri atau ke kanan untuk mencari frekuensinya. Nah, itu. Dan juga contoh-contoh yang lain, misalnya saklar listrik ya, untuk apa, kenok pintu, semuanya bersifat fisik dan cenderung memiliki single purposes ya. Today's graphical display are malleable or soft katanya ya. Kalau sekarang kontrol tadi cenderung ya menggunakan tampilan grafik dan bersifat malleable atau soft ya. Sehingga interface juga diciptakan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan apa, soft controls tadi. Soft control rendered on display. Jadi ditampilkan di layar ya. Perbedaannya sangat blur katanya ya, between soft control and display. Ini contohnya. Perhatikan ya. Ini sering sekali ditemukan misalnya pada menu ya. Entah itu di Word atau mungkin juga di PowerPoint gitu ya. Misalnya soft control untuk menentukan status teksnya ya, apakah dia sebagai paragraf, title, atau body text seperti ini. Kemudian tipenya, itu kan kalau zaman dulu pakai mesin tik nggak bisa ya, sangat terbatas sekali font stylenya. Sekarang sudah sangat beragam. Untuk contoh di sini misalnya dia menggunakan apa?
font Arial ya. Nah, ukurannya pun dengan leluasa bisa diatur. Mulai dari 12, 14, untuk contoh di sini adalah 28. Kemudian bisa diformat juga ya. Misalnya huruf itu ya yang kita ketikkan di format I, artinya italic, garis miring. Nah, gitu ya. Kemudian juga apa? Itu dari underline. Nah, sehingga kata-kata this gitu ya. This-nya ini miring dan underline. Kemudian juga dia bisa di alignment, dirapikan. Apakah rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau adjustment, rata kiri kanan. Nah, untuk contoh di sini dia menggunakan rata kiri. Nah, oke, dan ini sudah sangat lumrah sekali ya. Jadi kontrol itu bersifat malleable atau soft, kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah dengan sistem menu ya. Menu ini jangan langsung kalian bayangkan seperti menu pada restoran misalnya ya, yang ada bukunya dibuka, bukan seperti itu bayangannya ya. Menu dalam sistem interaction itu memiliki banyak tipe ya. Tipe-tipe tersebut antara lain yang cukup populer adalah pop-up. Nah, sesuai dengan namanya pop-up, kalau kita melakukan aksi, misalnya menekan pada mouse digerakkan, kemudian kita tekan mouse ke sebelah kanan, maka akan muncul ya kotak. Nah, itulah pop-up istilahnya ya. Nah, ini contohnya. Kemudian apabila ada pilihan lagi, kita boleh pull down. Pull down artinya apa? Kita gerakkan cursor untuk memilih sub menunya. Nah, gambarnya seperti ini contohnya ya. Kemudian juga ada menu yang dalam bentuk radio buttons. Sesuai dengan namanya, dia memang diadopsi dari radio, tombol radio ya, yang hanya bisa memilih satu kondisi saja. Jadi apabila ada pilihan dan hanya bisa memilih salah satu, itu gunakan radio buttons ya. Misalnya saja jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau ada menu, kalau yang diklik itu laki-laki, artinya keterangannya laki-laki, seperti itu ya. Sebaliknya, ada juga menu dalam bentuk checkbox. Kalau radio button tadi dia ada bulatan, kemudian kalau dia dalam keadaan terpilih maka ada black ya di tengahnya. Kalau checkbox dia berbentuk kotak dan kalau dipilih nanti ada tanda centang. Biasanya checkbox itu digunakan apabila kita bisa memilih lebih dari satu. Seperti itu ya. Misalnya saja ada pilihan, kalian bisa kuliah hari apa saja. Misalnya ya, ada yang bisa hari Senin dan Selasa, ada yang bisa Selasa dan Rabu. Nah, maka kalian boleh cek Senin, Rabu, atau Selasa, Rabu. Boleh lebih dari satu. Itu kalau sudah menggunakan checkbox. Kemudian ada juga varian yang lain, itu namanya pie button. Nah, seperti ini pie button ya, walaupun mungkin jarang ya kalian temukan, tapi ada. Atau bisa juga berbentuk hierarchy. Hierarchy itu kalau kalian buka Explorer, di bagian sebelah kiri ada C, ada D, ya, ada E. Kalau kamu expand, maka muncul sub-sub menu. Nah, itu juga sistem hierarchy yang lumrah dipakai pada sistem menu secara malleable ini ya. Oke, selanjutnya baru masuk ke mental models ya. Istilah lain yang digunakan itu bisa juga physical analogy, metaphor, or conceptual models. Jadi bisa digunakan semua istilah ini. Kalau kita terjemahkan, physical understanding of an interface or interaction technique based on real world experience, atau pemahaman secara fisik atas interface atau interaksi yang terjadi itu biasanya berdasarkan apa? Pengalaman yang terjadi di real world ya. Contohnya scroll pane, dia akan ada istilah slider up ya. View up, up is a conceptual model that help our understanding. Jadi kata up itu diambil dari apa? Karena ini dari bahasa Inggris ya, diambil dari bahasa Inggris ya. Slider up atau view up ya, atau top up. Nah, itu juga diambil dari mental model common kita ya. Desktop metaphor is most common metaphors in computing. Jadi yang ada pada desktop itu sering sekali dipakai ya. Other commonly explored real world experience, contoh lain yang ada di dunia nyata misalnya model dari apa? Shopping.
Nah, kemudian apa lagi? Driving a car, calendar, or painting, gitu ya. Dan diimplementasikan dalam bentuk apa? Icon design in general. Strive to foster mental model. Jadi aktivitas pada pengalaman dunia nyata akan dijadikan dirancang dalam bentuk icon-icon secara umum dan disesuaikan dengan real world experience. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Juga ada clock metaphor ya. Ini diadopsi dari jam dinding yang bulat itu ya. Misalnya dipakai pada numeric entry on PDA. Seperti itu ya. User make straight lines through interaction of digits on clock face. Jadi arahnya disesuaikan dengan apa? Muka dari clock. Seperti ini ya. Kadangkala dalam kehidupan sehari juga kita pakai kan? Coba lihat katanya arah jam 3. Artinya apa? Cenderung ke sebelah kanan kita ya. Oke. Nah, maka pada PDA dia akan buat seperti ini. Perhatikan. Untuk menentukan jam 3 artinya apa? Pen digerakkan ya dari suatu titik awal ke arah kanan. Gitu ya. Pun sebaliknya kalau misalnya dia mengadopsi sistem jam 8. Berarti apa? Digerakkan dari titiknya ke arah kiri bawah. Seperti ini kira-kira ya. Nah, ini namanya clock metaphor ya. Ini diungkap oleh McQueen ya tahun 95. Clock metaphors juga bisa digunakan pada blind users atau pengguna yang buta ya, ketika dia carry a mobile locating device. Ya, jadi sekarang sudah di-upgrade. Kalau dulu orang yang buta itu dilengkapi dengan stick. Ada ya, stick yang dia pegang. Nah, sekarang dia bisa membawa namanya mobile locating device. Device provides spoken audio information about nearby object. Itu ya. Jadi alat-alat itu dilengkapi dengan audio yang memberikan informasi objek terdekat apa yang ada padanya. Misalnya, do at 3 o'clock. Artinya, dia langsung tahu akan ada objek di sebelah kanannya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa demikian? Ini diadopsi dari clock metaphor. Kalau kita perhatikan pada jam, ini ya, kalau 3 di sebelah sini ya. Kalau pukul 4 berarti agak ke kanan bawah ya. Nah, maka dia dapat bergerak dari start point terus. Ini kamu perhatikan ya. Dia ke sini, dia belok kanan, dia belok kiri lagi, belok kiri lagi, belok kanan, belok kiri, sampailah ke end point. Nah, dengan adanya sistem ini membantu dia secara digital untuk apa? Bisa menghindari objek-objek yang bisa mengganggu pergerakannya. Ini penelitian ini diungkap oleh Zains dan Sanchez. Ini tahun 2009 ya. Oke, kemudian kita juga perlu mempelajari modes namanya ya. Modes is a function and arrangement or condition atau pengaturan fungsi atau juga kondisi ya. Modes are everywhere and in most cases are unavoidable katanya ya. Misalnya saja office phone light. Jadi kalau ada telepon yang dilengkapi dengan lampu. Kalau lampunya hidup artinya apa? Message waiting. Ya. Jadi kalau misalnya sekretarisnya pergi dulu ya, apakah dia ke kitchen, apa ke toilet, begitu dia balik ke desknya, kemudian phone-nya dalam keadaan nyala, entah warna biru ya biasanya atau warna hijau, artinya dia tahu ada message waiting di line itu. Tetapi kalau off artinya no message, maka dia tidak perlu memeriksa phone-nya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga yang cukup lumrah computer keyboards. Jadi computer keyboards itu tidak hanya satu fungsi saja ya. Bisa banyak sekali kombinasinya ya. Bahkan ada yang sampai 100 kunci lebih ya. Tanpa harus disiapkan 100 tombol. Dengan komposisi bisa digabungkan dengan tombol shift atau tombol control atau tombol alternate ya. Ini malah bisa jadi seolah-olah 800 kunci variasi lebih ya. Bahkan misalnya saja untuk huruf ya, satu tombol A itu
kebetulan hanya ada dua fungsinya ya, hanya menampilkan apa? Karakter A. Tetapi kalau kita gunakan shift A, mungkin dia menjadi apa? A besar, ya. Tapi kalau tanpa shift ya, dia akan menampilkan A kecil. Nah, seperti itu kira-kira ya. Belum lagi tombol-tombol yang lain itu bisa 4, 5, 6 komposisi, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke eh, konsep komputer itu sendiri ya. Komputer itu sendiri berasal dari kata Latin to compute, yang kalau diterjemahkan artinya adalah menghitung. Kemudian mendapatkan prefix atau akhiran er menjadi computer, yang berarti adalah alat untuk menghitung. Lalu kalau di alat menghitung, apakah komputer ini sebenarnya kalkulator? Kira-kira seperti itu ya. Pada prinsipnya, komputer memang memiliki fungsi-fungsi dasar seperti yang dimiliki oleh kalkulator untuk menghitung ya. Tetapi komputer itu tidak hanyalah sebagai kalkulator aja, tetapi dia juga dilengkapi dengan kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Misalnya speed ya. Komputer bisa bekerja dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dari kemampuan kognitif manusia ya. Begitu juga dengan memori. Orang memorinya memang bisa banyak ya, bertahun-tahun dan beragam. Tetapi memori manusia itu cenderung terbatas. Beda dengan komputer, memorinya itu adalah stabil dan bisa terus ditambah sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian, komputer itu memiliki kelebihan multi-purposes. Artinya dia bisa dibuat atau digunakan untuk banyak kepentingan, ya, banyak kegunaan. Nah, misalnya untuk membuat laporan business presentation ya. Kemudian selain alat hitung, dia juga bisa sebagai pengolah WordPress, pengolah kata ya, sehingga sangat cocok untuk korespondensi, surat menyurat. Bisa juga untuk pengolah angka ya. Jadi dalam bisnis itu selalu terkait dengan jumlah, uang, presentation ya. Itu sangat bisa dikerjakan oleh komputer ya. Lanjut lagi, misalnya bekerja dengan data. Jadi ada aktivitas yang memang perlu untuk direkam, dikelompokkan. Nah, itu juga bisa dikerjakan oleh komputer. Selain dari itu, komputer bisa juga untuk kepentingan lain. Kalau tadi mungkin terkait dengan perkantoran, bisnis, pendidikan. Komputer juga bisa digunakan untuk misalnya entertainment. Nah, sekarang ya TV ya, film-film bioskop, animation itu bisa dikerjakan atau diakses melalui komputer. Dan yang lain-lain. Jadi multi purposes. Kemudian akurasi ya. Nah, ini akurasinya juga sangat tinggi. Kemudian juga bersifat continuity. Dia bisa bekerja terus-menerus ya, 24 jam, 7 hari per minggu. Selama ada powernya ya, selama komponen-komponennya masih on, bagus, maka dia dapat terus-menerus bekerja membantu orang dalam beraktivitas. Oke, nah ini ya media penyimpanannya, kapasitasnya sangat besar ya, tadi memproses dengan kecepatan sangat tinggi, bekerja continuity, akurat, dan multi purposes ya. Komputer itu memiliki sejumlah aspek ya, atau juga dimension. Secara umum kita akan melihat komputer itu berdasarkan 3 aspek atau dimensi. Bisa dari yang nampak, yaitu adalah perangkat keras atau hardware. Kemudian di dalam komputer itu sendiri ada suatu instruksi-instruksi yang sudah direkam ya, dalam bentuk perangkat lunak atau software. Dan yang sangat penting adalah sumber daya manusia atau brainware. Ketiga aspek tersebut harus ada agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan optimum ya. Masing-masing dari aspek-aspek ini akan kita lihat pada slide selanjutnya.
Yang pertama, hardware tadi adalah perangkat yang secara harafiah atau nyata dapat diakses oleh panca indera manusia. Jadi nampak ya, nampak secara fisik, kemudian bisa kita lihat, kita pegang, kita sentuh ya. Misalnya kalau yang paling populer sekarang mungkin masih laptop ya, atau tablet. Kalau zaman dulu mungkin yang desktop itu ya. Nah, itu tadi adalah perangkat-perangkat yang nampak, yang bisa dilihat. Tetapi perangkat tadi di dalamnya itu juga ada perintah-perintah yang sudah direkam ya, dalam bentuk yang namanya adalah software atau perangkat lunak. Software ini adalah perangkat yang secara nyata tidak dapat diakses oleh panca indera manusia, namun dia ada dan sangat penting peranannya. Berbeda dengan perangkat hardware yang bisa kita lihat ya, kita pegang, kita akses secara langsung dengan tangan kita, barangkali dengan panca indera kita. Software dia tidak nampak, dia baru bisa ada kalau kita jalankan komputernya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan yang sangat penting justru adalah komputer itu tergantung sekali dengan brainware-nya atau perangkat manusianya. Orang-orang yang berhubungan dengan komputer, baik yang memberikan atau memasukkan input, serta dapat juga memberikan perintah kepada komputer. Jadi misalnya ada data entry, dia yang memasukkan data, ada operator ya, yang mengoperasikan sistem komputer itu. Kemudian barangkali ada juga programmer, orang yang memasukkan perintah-perintah ya dalam bentuk kode program. Kemudian ada juga analis ya, itu orang yang akan mengembangkan sistem ke depannya. Jadi itu adalah dimensi utama dari suatu komputer ya. Jadi terdiri atas 3 aspek atau dimension. Yang pertama kita kenal dengan hardware, kemudian software, dan brainware. Komputer aspek yang ketiga, brainware, dikelompokkan menjadi setidak-tidaknya 4. Yang paling top levelnya adalah analis sistem, yaitu orang yang bertanggung jawab atas uraian kemampuan dari program yang akan dibuat. Analis juga bisa berperan sebagai problem solver untuk permasalahan-permasalahan yang saat ini, sehingga dapat diselesaikan dengan penggunaan sistem computing. Kemudian level kedua adalah programmer, orang yang tugasnya menerjemahkan rancangan dari analis sistem menjadi suatu kode bahasa yang dimengerti oleh komputer. Tetapi dalam banyak prakteknya, analis sistem dan programmer kadangkala dia bisa juga dikerjakan oleh satu orang ya, paralel. Lebih lanjut, ada lagi yang dikenal dengan istilah operator, yaitu orang yang bertugas untuk mengoperasikan atau memberikan perintah kepada komputer untuk mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan programming language tertentu ya. Jadi operator ini dia menjalankan perintah-perintah yang sudah diset oleh programmer tadi. Kemudian ada lagi level yaitu namanya data analis ya. Data entry, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memasukkan data ke dalam suatu sistem computing. Misalnya kalau kita sedang berbelanja di supermarket, kita akan membawa barang belanjaan kita sewaktu mau check out ya. Kemudian barang-barang tersebut akan di-scan oleh kasirnya ya. Nah, mereka itulah yang dikenal dengan nama data entry. Maka mereka akan melakukan scan terhadap produk yang akan kita beli dan datanya masuk ke dalam sistem computing. Tugasnya adalah memasukkan data karena memang jumlah datanya sangat besar sekali. Kemudian kita masuk ke software ya. Software itu juga dikelompokkan menjadi beberapa subbagian, minimal ada 5 ya yang cukup populer. Yang paling utama adalah kita kenal dengan istilah operating system atau sistem operasi. Contohnya ada DOS, ada Unix, ada Linux, ada Windows, ada Mac OS. Kemudian kalau untuk mobile barangkali ada Android, ada iOS, dan banyak lagi yang lainnya ya. Mungkin yang paling populer kalau desktop kita pakai yang Windows ya. Kalau mobile mungkin Android. Sistem operasi ini sangat penting karena dia merupakan perangkat lunak yang mengatur jalannya suatu sistem komputer.
gitu ya, bagaimana dia mengelola file-file yang ada dalam komputer tadi sehingga dapat bekerja secara smooth dalam melayani kebutuhan kita sebagai pengguna utamanya ya. Selanjutnya, tipe dari software yang cukup penting adalah programming language atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini mirip dengan bahasa manusia. Bedanya kalau kita bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Cina, ya, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi atau memberikan arahan atau perintah, nah, gitu ya. Maka komputer juga harus diberitahu apa yang akan dia lakukan. Nah, cara memberitahunya adalah melalui sintaks-sintaks atau aturan pada yang diaplikasikan pada bahasa pemrograman tertentu. Ada bahasa C, ada Pascal, ada Java, ada PHP, PHP, ada Python, dan banyak lagi sekarang yang bermunculan ya. Nah, bahasa-bahasa tersebut sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sangat mirip dengan bahasa manusia, terutama bahasa Inggris ya, karena memang pengembangnya kebanyakan berlatar belakang bahasa Inggris, dan bahasa Inggris juga memang bahasa internasional. Selanjutnya yang ketiga adalah program application. Kalau pada bahasa pemrograman dia yang akan mengerjakan aplikasi itu. Nah, kalau pada program application, program itu spesifik melayani bidang-bidang tertentu. Jadi, misalnya pada aplikasi atau sistem informasi penggajian, dia hanya mengelola data, proses, information terkait penggajian saja. Berbeda dengan bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman dia bisa membuat program aplikasi dan banyak sekali terapan-terapannya. Misalnya pada penggajian tadi, inputnya barangkali golongan pegawainya, data pegawainya, ya. Kemudian jumlah jam kerja ya atau capaian-capaiannya, kemudian dihitung dengan rumus dan pendekatan tertentu, baru didapatkanlah gaji kotor, gaji bersih, premi, bonus, dan lain sebagainya. Begitu juga misalnya pada penjualan barang ya. Penjualan barang berarti apa? Program itu akan melayani proses transaksi penjualan barang atau pertukaran barang dengan duitnya ya, baik secara cash atau kredit. Begitu juga aplikasi persediaan barang, berarti dia akan mengelola bagaimana keluar masuknya barang, entah itu di gudang atau di retail dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah program package. Program package ini dia agak berbeda ya dengan program aplikasi. Kalau program aplikasi dia spesifik untuk kebutuhan satu kepentingan. Kalau program package dia biasanya melayani sesuai dengan namanya package kelompok kebutuhan. Misalnya yang sangat populer adalah Microsoft Office ya. Microsoft Office berarti suatu perangkat package dari perusahaan Microsoft yang dibuat untuk melayani kepentingan perkantoran. Yang paling populer misalnya Microsoft Word, itu untuk mengolah kata-kata ya, surat menyurat correspondence. Kemudian Microsoft Excel untuk mengelola data, grafik ya, chart, bagan. Kemudian yang mengolah data, database, misalnya Microsoft Access. Atau yang saat ini misalnya sedang kalian saksikan adalah apa? Microsoft PowerPoint untuk mengelola presentation. Maka sekarang sudah canggih sekali ya, presentationnya bisa dibuat jadi dalam bentuk apa? Video, dilengkapi dengan animation, suara, dan lain sebagainya. Kelompok terakhir atau kelompok 5 adalah program bantu atau utility. Software ini dibuat sedemikian rupa untuk membantu kerja komputer dan sekitarnya itu menjadi lebih baik atau lebih aman atau lebih cepat atau lebih efisien ya. Misalnya saja Norton Antivirus. Nah, dalam perkembangannya banyak sekali virus-virus bermunculan yang bisa mengganggu kinerja dari komputer. Dengan adanya perangkat antivirus, maka malware-malware yang mengganggu tadi bisa dihalau. Nah, kalau dia bisa dihalau, artinya apa? Tidak mengganggu kerja kita. Nah, program bantu ini dia tidaklah terlalu utama istilahnya ya, tetapi kalau dia ada, sangat terasa bantuannya. Contoh lainnya adalah kita semakin banyak mengelola data dalam jumlah yang sangat besar ya.
Kalau dibiarkan terus-menerus, artinya apa? Space yang dibutuhkan untuk menampungnya pun akan juga sangat besar. Nah, ada kalanya program-program itu tidak lagi terus-menerus kita pakai. Maka perlu kita arsipkan, ya. Nah, sekarang sudah bermunculan teknologi yang digunakan untuk apa? Mengompres, memadatkan file tersebut sehingga ukurannya lebih kecil. Otomatis menyediakan media penyimpanan yang lebih banyak bagi kita. Misalnya adalah 7-Shift. Nah, ini ya, jadi aspek software ini yang paling banyak nanti diaplikasikan, baik itu di pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya. Oke, sekarang baru kita lihat macam-macam dari komputer, aspek bagian yang hardware ya. Hardware itu nampak ya seperti ini, sampelnya ini sudah cukup modern. Ada input devices, ada process devices, dan ada output devices ya. Input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau inputan ke dalam komputer. Misalnya yang paling populer sering dipakai adalah apa? Keyboard ya. Jadi data-data kita ketikkan. Nah, sama seperti mesin tik, bedanya di sini langsung terekam secara elektronik ya. Yang kedua adalah mouse. Nah, jadi sejumlah perintah kadangkala sudah di-set ya. Misalnya ada pilihan generation, ada generasi milenial, ada generasi Z. Nah, kalau mau diketik bisa ya. Jadi Anda generasi apa? Kita ketik generasi milenial misalnya ya. Tetapi kalau mau simple, disiapkan apa interface-nya. Button 1 milenial, button 2 Z. Nah, dengan mouse tinggal kita klik pilihan itu. Begitu kita klik pilihan itu, maka langsung masuk dalam komputer. Nah, gitu ya, itu gunanya. Dan yang lain-lain, ada kalanya kita butuh misalnya dalam bentuk gambar, maka bisa kita scan dokumennya ya. Atau dalam bentuk suara, maka kita rekam menggunakan mikrofon. Atau bisa juga kalau pada sejumlah laptop atau lumrah dipakai pada smartphone adalah apa? Touch screen. Nah, ya, jadi kita bisa langsung menyentuh screen sesuai dengan pilihan-pilihan atau layanan yang tersedia di screen itu ya. Yang kedua adalah process devices. Nah, kalau pada zaman dulu itu masih dibagi seperti ini ya. Ada input, ada proses, ada output devices. Nah, kalau sekarang sudah gabung ya proses devices ini dengan keyboardnya kalau pada laptop ya. Sehingga di bawah keyboard itu sudah dibenamkan CPU-nya ya. Adalah alat yang digunakan untuk mengolah atau memproses data atau input yang telah dimasukkan ke dalam komputer. Nah, misalnya CPU, yaitu Central Processing Unit, yang terdiri atas ALU dan CU. Nah, ya, di bagian sini ya. Kemudian hasil olahan dari komputer tersebut akan dikembalikan kepada kita. Nah, berupa yang paling banyak sekarang adalah display ya, atau output device, yang digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan terhadap data atau input menjadi keluaran output dengan format yang sesuai dengan keinginan user. Yang paling populer misalnya ini adalah monitor ya. Monitor juga sudah berkembang ya, mulai dari zaman dulu yang tabung ya. Kalau sekarang sudah LCD ya, sudah layar datar seperti ini. Bahkan kalau pada teknologi terbaru, tablet misalnya, input device, process device, output device itu jadi satu ya. Jadi keyboardnya sudah dalam bentuk malleable atau soft, kemudian prosesornya di dalam gadgetnya, dan screen-nya juga berfungsi sebagai input dan sebagai output devices ya. Nah, itu yang untuk setara dengan monitor. Ada kalanya hasil olahan tadi perlu kita dapatkan dalam bentuk cetakan. Nah, maka kita bisa menggunakan yang namanya printer. Printer itu sendiri pun sudah berkembang sangat pesat sekali ya. Sudah mulai bisa mencetak banyak ukuran, banyak warna, dan banyak media ya. Bahkan ada yang sampai sudah 3D printer ya, sudah mencetak dalam bentuk 3 dimensi. Ada lagi varian dari printer misalnya floater. Dia untuk mencetak seperti spanduk ya dalam panjang yang tertentu ya. Atau kadangkala kita bisa juga membutuhkan output berupa suara.
Nah, maka digunakanlah output device-nya berupa speaker, pengeras suara. Atau bisa juga ada kalanya hasil kerjaan kita perlu diproyeksikan agar dapat disaksikan pada media yang lebih besar. Nah, maka digunakan apa? Projector, ya. Jadi presentation ini kalau online seperti ini bisa kalian lihat di laptop kalian atau di channel YouTube saya ya yang ada kalian akses. Tetapi kalau di kelas dalam keadaan offline misalnya kita akan menampilkan screen ini ke ke layar ya atau ke papan whiteboard. Nah, itu menggunakan yang namanya projector. Computer aspek yang pertama itu yang konvensional ya. Nah, sekarang trennya computer aspek itu yang bagian hardware sudah meliputi ini yang lebih modern lagi ya. Terkait dengan apa? Virtual reality. Ya, jadi dia adalah special interaction and display devices. Bisa kamu lihat di sini ya. Jadi walaupun ini sebenarnya dalam teori itu masih belum canggih-canggih amat ya. Yang paling canggih mungkin sudah dikembangkan orang jauh lebih simple lagi ya. Pada virtual reality kita akan dilengkapi dengan seperti Google namanya ya. Seperti kaca kalau orang main salju itu. Kemudian dia bisa dilengkapi dengan stick kiri kanan ya. Stick kiri kanan ini untuk apa? Kendali control ya dari tangan kiri tangan kanannya. Atau bisa juga pada virtual reality dilengkapi dengan sarung tangan yang seperti ini. Nah, ya. Physical interaction-nya kadangkala bisa menggunakan sound. Jadi suara ya. Jadi kalau dia menjentikkan tangan ya, langsung memotret. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau bisa juga haptic. Haptic itu kalau pada 3D ya, ini ya ada sarung tangannya itu dilengkapi dengan sensor-sensor ya. Atau biosensing misalnya ya, begitu ada pergerakan dalam suatu ruangan maka lampunya tetap menyala. Tetapi apabila misalnya dalam waktu tertentu tidak ada pergerakan, maka perintahnya adalah turn off the light, maka ruangannya menjadi lebih gelap ya. Kemudian bisa juga yang berhubungan dengan apa? Paper, kertas ya. Tadi kita hanya gunakan kertas itu hanya sebagai apa? Media untuk mencetak, print. Sekarang dengan teknologi terbaru, dokumen yang ada itu bisa di-scan. Artinya apa? Paper bisa dijadikan alat input. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memori, ya, karena seluruh proses-proses tadi perlu direkam, sehingga memori itu sekarang menjadi sangat penting dalam dunia computing, ya. Dan tentu juga adalah processing, kecepatan prosesnya ya. Sampai ke apa? Kalau sekarang network ya, dengan jaringan ya. Dan lebih tren lagi jaringan near kabel ya. Entah itu satellite, entah itu wifi gitu ya. Karena connectivity itu tidak lagi pada desktop, tapi pada local, wide, bahkan secara global ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke interacting with computers ya. Jadi komputer itu baru bisa terasa peranannya kalau dia bisa berinteraksi dengan kita ya. To understand human-computer interaction, need understand the computers. Nah, seperti itu ya. Ini kita buat sedikit gambaran bagaimana interaksi ya. Jadi pada sisi brainware atau manusia, dia what goes in and out. Jadi dia apa yang dia berikan menjadi out dari dia, input ke computing, dan balasan dari computing itu menjadi output dari sisi computing dan menjadi input bagi sisi manusia ya. Jadi dari sisi ini akan melibatkan devices, paper, sensors, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam sisi komputer berhubungan dengan what can it do, dia bisa ngapain aja. Jadi dia bisa mulai merekam ya, apa perintah-perintahnya, apa pekerjaannya, kemudian diproses, kemudian disebarkan melalui jaringan atau network. Nah, sekarang komputer itu sudah berkembang sekali ya. Bentuknya tidak lagi standar seperti PC zaman dulu atau laptop ya. Sudah banyak lagi bentuknya. Misalnya kita ambil contoh di rumah ya, selain sudah ada PC,
Ternyata komputer itu juga dibenamkan ya, atau di embed istilahnya. Kemana? Ke TV, VCR, DVD, hi-fi, kabel atau satellite TV. Bahkan di kitchen juga ya, ada microwave, ada cooker, washing machine. Kemudian di beberapa negara yang 4 musim, mereka butuh ya misalnya central heating untuk pemanas pusatnya ya. Juga ini sekarang ada IoT misalnya ya, dia masuk ke security system. Jadi bagaimana otomatis rumah itu bisa dikunci pada saat-saat tertentu ya, dan banyak lagi contohnya. Ini trennya ya seperti ini kira-kira. Kemudian selain untuk kepentingan yang tadi dipakai di aplikasi-aplikasi rumah misalnya ya, untuk kepentingan pribadi pun komputer sudah mulai beragam. Mulai dari PDA ya, phone yang sekarang sudah pasti built-in camera ya. Belum lagi untuk aktivitas-aktivitas kita yang pakai smart card ya, card pakai magnetic strip atau yang pakai chip barangkali ya. Bahkan kunci mobil pun sudah dilengkapi dengan komputernya ya. Juga ada USB memory. Ya, jadi komputer itu sudah sangat beragam sekali bentuk dan kegunaannya. Yang terpenting dari semua jenis bentuk dan ukuran komputer tadi itu adalah interactivity-nya ya, bagaimana kita berinteraksi dengan alat tersebut ya, dengan komputer tersebut. Pada masa lalu, ini dibayangkan oleh penulisnya long ago in a galaxy far away. Maksudnya ini tetap di kita ya, tapi tahun dulu ya, mungkin tahun 70 ke bawah ya. Sangat dikenal dengan istilah batch processing. Batch processing itu artinya sistemnya tumpukan. Jadi seluruh pekerjaan itu dikumpulkan dulu baru diproses. Misalnya menggunakan apa? Punch card stack, tumpukan. Or large data file prepare, atau dia menggunakan large data file yang sudah disediakan ya. Apa dampaknya? Long waits ya. Jadi kita harus nunggu lama. Ini misalnya kalau line printer output, jadi ada printer dihubungkan dengan jaringan, jadi ada satu komputer itu melayani banyak unit, maka setiap kali ada yang minta printer, dia akan apa? Antri lama sekali. Nah itu ya. Sekarang ya, now most computing is interactive katanya ya. Apa cirinya? Rapid feedback, artinya cepat. Ya, yang kedua apa? The user in control. Most of the time kita tidak lagi menggantungkan diri pada adminnya, sekretarisnya ya, langsung kita kerjakan sendiri. Sehingga apa? Doing rather than thinking. Jadi proses mikir itu sudah dibenamkan ke dalam komputer tadi ya. Walaupun barangkali belum tentu ya yang cepat itu selalu lebih baik ya. Ini ilustrasinya kalau sekarang ya. Jadi kita langsung mengerjakan sendiri, tidak perlu lagi ada perantara ya. Jadi langsung berinteraksi dengan sistem secara langsung. Tren saat ini juga tertarik dengan richest interaction katanya ya, atau interaksi yang lebih kaya. Kalau dulu berinteraksinya paling hanya menggunakan keyboard, touch ya, tombol-tombol. Kalau sekarang sudah sangat kaya. Bisa menggunakan apa ini? Ini ada kamera ya. Ada sensornya, ada apa lagi? Any device. Ini misalnya pakai smartphone ya. Kemudian juga kalau mau buka-buka, sekarang tinggal apa? Tekan tombol, bahkan tekan fingerprint ya, fingerprint, jejak sidik jari ya. Bahkan di beberapa tempat sensornya menggunakan apa? Retina mata ya. Jadi absen pakai retina mata. Atau bisa juga pakai suara ya. Jadi kalau direkam suaranya, maka kalau cocok dibukakan pintunya. Itu research interaction katanya. Jadi interaksinya jauh lebih kaya saat ini ya. Nah, untuk text entry devices juga mulai berkembang. Kalau pada awalnya hanya menggunakan keyboard aja ya, yang paling populer barangkali yang tipe QWERTY gitu ya, dan juga macam-macam keyboard yang lain. Ada short keyboard juga. Kalau sekarang juga menggunakan apa? Phone pad ya. Ya, yang seperti di Nokia kemarin ya. Atau barangkali menggunakan apa? Handwriting. Jadi tanda tangan itu juga sudah bisa direkam ya. Dengan apa? Alat tertentu ada pointernya. Kita goreskan tanda tangan di atas screen, maka akan tersimpan. Bahkan yang lebih canggih lagi, misalnya bisa saja kita memasukkan teks itu tidak perlu kita ketik ya,
Tapi dengan menggunakan apa? Speech. Jadi kita cukup berbicara aja. Nah, kalau Bapak berbicara nih, menjelaskan ya, begini, 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 begini. Yang saya ucapkan tadi langsung muncul seperti di captionnya itu ya. Di ya, YouTube kalau nggak salah sudah ada itu ya, ada di YouTube atau di Facebook saya lupa itu ya. Ada fasilitas seperti itu. Sehingga sangat menghemat apa yang kita bicarakan langsung terketik di komputernya ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan alat-alat tambahan. Dan masih banyak lagi entry device lainnya. Ini hanya sebagai sebagian contohnya aja ya. Ini ada keyboard, ada code keyboard, phone pads, handwriting, speech, dan juga ada yang lain-lain. Kita masuk dulu ke keyboard ya. Jadi keyboard ini merupakan most common text input devices ya, atau alat untuk memasukkan teks yang paling umum. Dia allow rapid entry for text by experienced users. Dia memungkinkan pengentrian teks sangat cepat apabila usernya itu sudah berpengalaman ya. Pada saat key press ditekan, itu menutup koneksi sehingga apa? Kode karakternya dikirimkan. Nah, ya. Usually connected by cable. Pada masa lalu dia lebih banyak terhubung menggunakan kabel, tapi kalau sekarang ada juga yang sudah menggunakan teknologi wireless ya. Jadi sudah tambah canggih lagi ya. Yang paling populer itu ada layout namanya QWERTY ya. Dia merupakan layout yang standar untuk keyboard saat ini ya. Walaupun ya non-alphanumeric key are placed differently. Kadangkala ada beberapa posisinya itu belum tentu sama ya. Yang stabil itu yang QWERTY-nya aja ya. Accent symbols needed for different script. Nah, untuk alfabet tersendiri, barangkali Latin, Jerman ya. Kalau kita kan pakai yang Latin English gitu ya. Itu yang seperti kita temui. Tapi ada beberapa alfabet lain dia mungkin perlu script lagi ya. Dan ada sedikit perbedaan antara tipe US, UK dan USA. Pengaturan QWERTY not optimal for typing. Layout to prevent typer jamming. Itu katanya ya. Kemudian juga alternative design allow faster typing, but large social base awkwardly typists produce reluctance to change gitu ya. Sudah terlanjur diproduksi banyak jadi QWERTY ini ya, sehingga lama-lama orang jadi ya pilihan utamanya di tipe QWERTY ya, atau itu ya QWERTY kalau kita spell bahasa Indonesianya ya. Kenapa disebut QWERTY ya? Kira-kira seperti ini. Karena ada tulisan ini ya pada baris kedua QWERTY ya. Inilah kenapa tipe yang seperti ini sebagai keyboard QWERTY karena ada urutannya seperti itu, dan ini yang paling populer dan paling banyak dipakai saat ini. Selain menggunakan tipe standar tadi, juga ada tipe-tipe lain ya. Misalnya ada yang menggunakan namanya alphabetic ya. Key arranged in alphabetic order. Not faster but trained typists katanya ya. Not faster for beginners either. Jadi walaupun ini secara logik itu cocok ya, karena ABC kan kita menghafal ABCD sampai Z ya. Nah, tetapi kalau diurutkan di keyboard ABC sampai Z tadi ya secara mendatar misalnya dari kiri ke kanan, justru membuat orang ngetik itu jadi lambat ya, baik untuk trained typist maupun untuk yang pemula. Coba perhatikan. Coba kalau kamu mau ngetik begini ya, itu masih repot ya. Itulah mengapa yang tipe sebelumnya itu menjadi populer. Alternatif lain namanya adalah Dvorak ya. Ini alternatif keyboard layoutnya. Dvorak istilahnya common letters under dominant fingers ya. Biased toward right hand. Dia umum dipakai untuk
huruf-huruf yang sering dipakai, ya. Tetapi bisa bias untuk bagian tangan kanan ya. Ada common combination-nya between hand. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi diatur ya kira-kira yang bakal sering seperti ini kira-kira ya. Nah, ini kalau dia juga huruf vokalnya di sebelah sini. A, U, E, U, I misalnya ya. Yang paling banyak dipakai A misalnya ya, dan lain sebagainya. Ini namanya Dvorak ya. Selanjutnya ada lagi special keyboards ya. Designed to reduce fatigue for RSI for one-handed use. Nah, jadi ini ada keyboard yang memang dipakai untuk one hand aja. Seperti ini. Coba perhatikan. Jadi hanya untuk tangan, bisa tangan kanan aja atau tangan kiri aja. Kamu bayangkan kalau kamu untuk contoh di sini left hand keyboard ya. Jadi hanya tangan kiri. Enak nggak pakainya ya? Mungkin untuk kondisi tertentu cocok ya, tapi untuk secara umum tidak terlalu sering digunakan ya. Ada lagi yang chord keyboard ya. Only a few keys ya. 4 or 5 katanya ya. Kira-kira seperti ini. Ini namanya chord keyboard. Jadi dia hanya terdiri 4 sampai 5 huruf saja ya. Type as combination of key press ya. Ideal for portable application. Ya, dan seterusnya. But social resistant plus fatigue after extended use. Jadi bisa bikin orang fatigue kalau terus-terusan ya, karena hanya sedikit sekali. Jadi kita juga harus banyak menghafal kombinasinya ya. Ada lagi tipe phone pad and C9 entry. Ini digunakan pada telepon jadul kira-kira ya kalau kita sebut sekarang ya. Ini lihat. Kenapa disebut T9? Karena memang dia seolah-olah 3x3 ini ya. 1, 2, 3. Ini T ya, dan berbentuk T. Oke. Di sini kamu perhatikan. Untuk tombol 2, misalnya yang 2 ini ya. Selain 2, dia juga untuk apa? Huruf A, huruf B, dan huruf C. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Sekarang baru masuk ke handwriting recognition ya. Text can be input into the computer using a pen and a digesting tablet. Natural interaction. Jadi untuk handwriting, teks tadi dimasukkan ke dalam komputer menggunakan suatu pena, ya, dan ada tabletnya. Sehingga apa? Berlakulah interaksi normal. Kalau kita mau garis ke kanan, tulis aja penanya ke arah kanan, maka tampilannya nanti juga akan ke kanan, ya. Tetapi ternyata ada technical problem juga katanya ya. Capturing all useful information like stroke pad pressures in natural manner, gitu ya. Segmenting joint writing, interpreting individual letters. Nah, ini kadang-kadang ada orang kan hurufnya ada huruf cantik sendiri, nyambung nggak? Ya, ada beberapa orang itu suka nulis huruf begitu. Belum tentu itu terbaca. Jadi kita harus gunakan huruf-huruf yang ditulis secara standar, ya, gitu ya. Ini biasanya dipakai pada PDA atau pada tablet ya. Sekarang kita masuk ke speech recognition ya, atau pengenal suara kira-kira ya. Ini berkembang sangat cepat saat ini ya. Sangat berhasil ketika single user ya, initial training and learn peculiarities gitu ya. Tetapi vocabulary-nya masih sangat terbatas. Masalah yang muncul misalnya noise ya. Kemudian imprecision, tidak tepat pengucapannya. Atau bisa juga large vocabulary ya, terlalu besar vocabnya ya. Bisa juga bermasalah kalau different speakers. Jadi kadang-kadang seperti black ya. American mungkin black, kalau Australia black barangkali. Nah, itu seperti apa ya? Itu speech recognition. Sudah mulai berkembang dengan pesat ya. Juga ada terkait positioning, pointing, and drawing. Ini juga ada sejumlah alat-alatnya, entah itu mouse, touchpad, trackball, joystick, touchscreen, tablets ya, eye gaze, cursors. Itu banyak dipakai juga. Kemudian untuk display devices, kalau tadi kan untuk input devices ya. Yang pertama adalah screen tetap ya.
entahkah dia berbasis bitmap, entah itu dia cube ya, atau pakai liquid ya, CRT, ADN, LCD. Kemudian large and situated display, oke. Bahkan juga ada ke digital paper, seperti ini ya. Jadi bisa langsung ditulisi seperti ini dan kemudian terekam di komputer ya. Selanjutnya, sekarang trennya masuk ke virtual reality and 3D interaction. Positioning in 3D space. Ya, jadi posisi pada wilayah 3 dimensi. Seperti ini contohnya ya. Kemudian juga untuk moving and grasping. Seperti ini ya. Dan seeing 3D. Bisa dalam bentuk helmet atau cave. Ini contohnya. Kemudian physical control senses juga berkembang. Ya, ada melibatkan sound, ya, touch, feel, smell, dan physical control, atau juga sensor yang melibatkan environment dan biosensing. Kertas sendiri itu masuk ke bagian printing and scanning ya, dan juga berkembang. Printing teknologi sekarang sudah high quality, high speed, variety of size and purposes, dan juga interconnectivity. Ya. Teknologinya juga melibatkan font, page description, WYSIWYG, what you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat itulah yang akan tercetak. Ini contohnya ya. Bahkan ini sudah ada digital newspaper ya. Ini bahan yang kamu perhatikan ya. Udah tembus ya, bisa kita lihat. Teknologi terkait paper pada printing dan scanning itu juga melibatkan alat scanner dan OCR ya. OCR itu sendiri merupakan kependekan dari Optical Character Recognition. Apabila suatu kertas kita scan dengan alat scanner, maka dia akan menghasilkan suatu image. Image itu bisa disimpan dengan extension JPG atau PNG ya, dan tidak bisa diedit. Jadi langsung berupa satu file utuh. Teknologi yang lebih tinggi yaitu ada OCR. Pada OCR dia akan men-scan paper tadi, kemudian dengan metode tertentu akan menangkap hasil scanannya menjadi digital text, dan digital text tersebut dapat diedit. Sehingga dengan adanya OCR memungkinkan pengelolaan dokumen itu menjadi lebih fleksibel. Baik, sekarang kita sampai pada conclusions atau kesimpulan. Setelah dipaparkan materi-materi pada slide sebelumnya, maka kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa computer aspect in human-computer interaction is not only related to conventional hardware like input and output devices. Jadi aspek-aspek komputer di HCI itu tidak hanya terkait dengan perangkat keras secara konvensional yang fokus hanya pada peralatan input maupun peralatan output ya, tetapi juga sekarang masuk ke pembahasan yang terkait dengan visual reality, kemudian juga physical interaction and senses, serta papers ya. Paper ini juga mengalami perubahan paradigma yang tadinya hanya digunakan sebagai media untuk mencetak, ternyata juga bisa dijadikan sebagai input ya. Jadi beberapa tren juga menggunakan papers ini sebagai media untuk input, misalnya melalui scan atau OCR. Untuk assignment kali ini, teman-teman mahasiswa diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 3 example dari masing-masing computer set. Jadi computer set itu ada 3 jenis atau 3 macam atau 3 contoh. Dilanjutkan, kemudian fokus ke input devices, juga ada 3 contoh atau 3 macamnya, dan yang ketiganya adalah 3 contoh dari output devices. Usahakan contoh-contoh dari computer set, input devices, dan output devices tadi didapatkan dari boleh buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, atau proceeding.
Yang lain-lain juga diperbolehkan, misalnya dari web, selama webnya memang dari web-web akademik, terlebih lagi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemudian harap disimpan assignment-nya di Word dan nama filenya adalah HCI 2022. Kemudian kelas masing-masing, kode kali ini keempat, boleh dikasih kurung buka computer aspek. Kode grup ditambahkan dan tema dari grupnya apa. Kemudian Word tadi disimpan dan di store di Dropbox. Setelah berhasil disimpan, maka akan muncul URL-nya. URL tersebut di copy dan di paste ke tempat submission-nya. Ini diambil dari sejumlah reference atau daftar pustaka sebagai berikut. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Jangan lupa untuk aktif dalam forum assignment dan bekerja sama secara positif. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.